Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perbandingan kritik dengan esai sastra untuk kelas 12. Perbandingan kritik dengan esai sastra yang pertama ada mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Yang kedua membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Unsur pendukung kritik yang pertama ada sinopsis karya, yang kedua alasan logis, yang ketiga ada teori pendukung. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Di sini ada dua perbandingan kritik dengan esai, yaitu berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang penulis. Kita masuk ke bagian berdasarkan pengetahuannya terlebih dahulu. Berdasarkan pengetahuan dari sudut kritik ada tiga. Yang pertama, objek kajian berupa karya seperti seni musik, tari, film, lukis, drama, novel, dan cerpen. Yang kedua, terdapat deskripsi karya, misalnya karya berwujud buku, deskripsinya dapat berupa sinopsis. Yang ketiga, data dapat disajikan bersifat objektif. Ini berdasarkan pengetahuan dari sudut kritik. Selanjutnya, kita masih berdasarkan pengetahuan, kita lihat dari sudut pandang esai. Ada tiga juga. Yang pertama, objek kajian dapat berupa karya dan fenomena. Yang kedua, tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Dan yang ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang perbandingan kritik dan esai dari sudut pandang penulisnya. Kita lihat dari sudut pandang penulis melalui kritik. Yang pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mempan. Yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, kita masih akan berada di bagian sudut pandang penulisnya. Kita lihat dari sudut esai. Yang pertama, jika esai ini dilihat dari sudut pandang penulisnya, yang pertama, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Dan yang kedua, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetap hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulisnya. Namun, pembahasannya dilakukan secara utuh. Itu dia tadi perbandingan kritik dengan esai yang ada dua hal, yaitu berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Kita selanjutnya masuk ke bagian tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Yang pertama ada tahapan deskripsi. Tahapan deskripsi karya sastra merupakan tahapan kegiatan memaparkan data apa adanya. Contoh, mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita dan mendeskripsikan nama-nama tokoh utama serta tokoh-tokoh bawahan yang menjadi ciri fisik maupun psikisnya. Selain itu, tahapan deskripsi disebut juga mendata latar fiktif, ruang dan waktu atau latar sosial tokoh-tokohnya, dan mendeskripsikan alur tiap bab atau setiap episode. Itu tahapan deskripsi. Selanjutnya yang kedua ada tahap penafsiran. Tahapan penafsiran karya sastra merupakan penjelasan atau penerangan karya sastra. Menafsirkan karya sastra berarti menangkap makna karya secara tidak hanya menurut apa adanya, tetapi menerangkan juga apa yang tersirat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Itu tahapan penafsiran. Yang ketiga ada tahapan analisis. Tahapan analisis merupakan tahapan karya kritik yang sudah menguraikan data. Pada tahapan ini, kritikus sudah mencari makna dan membandingkan dengan karya sastra lain, dengan sejarah atau dengan yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah karya sastra itu berkaitan dengan kehidupan pengarangnya dan lingkungan sekitar. Ini masuk ke dalam tahap analisis. Kemudian ada tahapan yang keempat, yaitu tahapan evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir suatu kritik sastra. Dalam suatu evaluasi dapat
dapat dilakukan melalui pujian seperti berbobot, baik, buruk, menarik, dan unik. Sebaliknya, dapat pula dilakukan pencemoohan atau penjelekan, ya. Misalnya ejekan, dianggap jelek dan tidak bermutu, serta tidak menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, kritik sastra mencapai kesempurnaan setelah diadakan evaluasi atau penilaian. Kita masuk ke selanjutnya, analisis sistematika dan kebahasaan kritik sastra dan esai. Ada dua. Yang pertama, membandingkan sistematika kritik sastra dan esai, dan yang kedua, menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu membandingkan sistematika kritik sastra dan esai. Di sini ada sistematika kritik sastra dan esai. Yang pertama, dari sistematika kritik ada pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Ya, bisa dilihat bersama-sama sistematika kritik ada tiga: pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kita lihat dari sistematika esai. Yang pertama pendahuluan atau pernyataan umum, yang kedua isi atau argumen, dan yang ketiga simpulan atau penegasan ulang. Dari kedua sistematika ini, baik kritik maupun esai, jumlahnya sama-sama 3. Hanya saja berbeda di bagian awal. Jika sistematika kritik terdapat pendapat, pernyataan pendapat atau tesis, sedangkan di sistematika esai terdapat pendahuluan atau pernyataan umum. Selebihnya adalah hal yang sama, hanya berbeda penyebutannya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Yang kedua adalah menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai. Kebahasaan kritik sastra dan esai yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, ya. Di sini berarti ajakan, ya. Kemudian yang kedua menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ya, karena ini kritik dan esai ini mengomentari, ya. Yang ketiga menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, menggunakan kata kerja menta karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Ini 4 hal kebahasaan kritik sastra dan ya. Selanjutnya, silahkan kalian catat, kalian baca kembali, dan kalian putar kembali videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.